Bu Koni, Bu Koni bilang kalau Bu Koni yang jadi Pak Jokowi, eh, apa akan membunuh Pak Prabowo supaya Gibran naik. Ya kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Tentu dia akan dikawal dengan segala standar pengawalan presiden. Bagaimana sih ini pendapatnya Bu Koni ini dengan rekan-rekan yang diskusi di situ? Aduh, minta ampun deh. Pengamat politik pintar kok pendapatnya kayak begini ya. Bisa aja katanya Jokowi nanti bunuh Prabowo agar supaya Gibran cepat naik presiden. Ya kalau misalnya narasinya bahwa Prabowo meninggal, Gibran naik jadi presiden, ya itu kan sudah undang-undangnya. Tapi kalau ditambah dengan bisa aja Jokowi tidak rela kemudian Prabowo dibunuh, waduh, ini bahaya ini narasi-narasi seperti ini. Coba kita dengarkan aja dia punya ini ya. Nah ini nih, pagi ini saya baru dengar nih. Nah, coba kita dengar aja. Ya. Sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Bahaya. Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Bayangkan. Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa tidak ngeri ya? Kok kalau saya jadi Pak Jokowi bisa aja saya bunuh Pak Prabowo katanya. Ya kalau Koninya yang jadi Jokowi otaknya begitu. Ini bahaya buat anak menjelang pencoblosan ini tanggal 14 ini. Sangat berbahaya narasi-narasi seperti ini. Tadinya Bu Koni yang saya kagumi dari awal ya. Kok bisa pemikirannya seperti itu? Ibu saya 88 tahun loh. Sakit-sakitan sejak umur 50 tahun dan banyak memprediksikan bahwa ndak umur panjang. Sampai sekarang ibu saya masih hidup, sudah 88 tahun. Prabowo baru 72 tahun. Jadi jangan mengambil hak Tuhan seakan-akan bahwa kalau Prabowo sudah tua 72 tahun dia jadi presiden. Kalau tambah 5 tahun kan baru 77 tahun. Seakan-akan Prabowo ndak umur panjang. Sakit-sakitan, kemudian Gibran yang naik jadi presiden, ya itu sudah undang-undangnya Gibran yang naik menjadi presiden. Saya ini simpatisan PDI, 4 kali saya coblos PDI, tapi kalau lihat yang begini-begini, waduh, ini apa ini? TV apa ini yang siarkan mereka ini? Jadi, nah kemudian kalau misalnya Gibran jadi presiden kan sudah undang-undangnya kalau misalnya Prabowo mati dipanggil Tuhan secara wajar. Tapi kalau narasi apakah Jokowi rela, bisa aja Jokowi bunuh aja supaya Gibran naik presiden. Ini berbahaya ini narasi-narasi seperti ini. Ya itu aja yang saya mau sampaikan. Tolong pengamat-pengamat politik ya. Kita bukan rakyat, bukan bodoh, dan jangan mengambil hak Tuhan mengenai umur ya. Ya, mari kita bersaing Prabowo, Anies dan Ganjar ya. Bersaing mau pemilu damai, tapi kalau narasi seperti ini sangat berbahaya ya. Ya. Itu aja. Salam NKRI. Jaga persatuan dan jaga perdamaian. Ya, di antar pendukung dan pengamat-pengamat politik, jangan bodoh memberikan narasi-narasi yang memecah belah bangsa, dan jangan mengambil hak Tuhan mengenai umur. Ya, seakan-akan kalau Prabowo menang, Prabowo umur pendek, nanti kalau mati Gibran jadi presiden, naik, itu sudah undang-undang. Tapi jangan mengambil hak Tuhan. Umur ada di tangan Tuhan. Ibu saya sampai sekarang 88 tahun dan ibu saya sampai sekarang masih hidup, ya.
Walaupun umur 50 tahun sudah sakit-sakitan, parah, tapi sekarang orang yang memprediksi dia mati masih hidup sampai sekarang, ibu saya dan kawan-kawannya sudah pada mati semua. Jadi jangan mengambil hak Tuhan ya. Tolong buat ya pengamat-pengamat politik seperti ini ya, yang saya kagumi, berikanlah pencerahan buat rakyat ya. Salam damai NKRI.